Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis wonderkid Manchester United yang baru berusia 19 tahun pada bulan Juli nanti, Alejandro Garnacho. Garnacho didatangkan ke MU pada tahun 2020 lalu dari tim muda Atletico Madrid. Saat itu, usianya masih 16 tahun dan ia masuk ke skuad U18 MU. Ia tampil gemilang di skuad tersebut. Catatan golnya cukup produktif dan berhasil membawa tim muda MU ini menjuarai FA Youth Cup pada tahun 2022 lalu. Penampilan apiknya inilah yang membuat dirinya beberapa kali diberi kesempatan untuk join dengan tim utama akhir musim lalu. Garnacho pun sudah diberikan debut oleh pelatih MU saat itu, Ralf Rangnick, meski hanya sebagai pemain pengganti di akhir laga. Musim ini, di bawah asuhan Erik ten Hag, Garnacho dipermanenkan sebagai pemain di tim utama meski usianya baru menginjak 18 tahun. Di awal musim, pemain kelahiran Madrid namun memiliki ibu asli Argentina ini sempat dipinggirkan oleh ten Hag, hanya mendapatkan 1 menit bermain dalam 14 laga awal IPL. Pelatih asal Belanda tersebut mengatakan bahwa attitude Garnacho nggak sesuai dengan level yang ia harapkan. Diberitakan, ia 2 kali terlambat datang untuk latihan di saat pramusim. Namun, Garnacho berhasil memperbaiki kesalahannya dan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain, seiring dengan performanya yang cukup baik pula. Total musim ini, ia bermain dalam 36 laga dan berhasil mencatatkan 6 gol dan 6 assist, serta berandil mengantarkan MU meraih trofi Piala Liga. Nah, penasaran dengan analisis dan potensi wonderkid MU ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Garnacho berposisi sebagai winger kiri. Ia merupakan penyerang sayap bertipe inverted winger yang lebih banyak melakukan cut inside karena memiliki kaki terkuat berkebalikan dengan sisi posisinya. Alih-alih sebagai winger klasik yang akan menyisir sisi sayap dan melepaskan crossing, Garnacho lebih sering bergerak menusuk masuk kotak penalti, baik dengan bola ataupun tanpa bola. Dilihat dari heatmapnya ini, area bermainnya lebih banyak berada di sisi sayap. Di area tersebut, ia bisa melebar maksimal hingga mendekati garis tepi lapangan untuk merenggangkan pertahanan lawan. Pada area tersebut pula, ia bisa menerima bola dan menarik fullback lawan untuk mendekat kepadanya, sehingga tercipta jarak antara fullback dan center back yang bisa diekspos oleh gelandang atau fullback yang melakukan overlap. Selain itu, ia juga berada di area half space untuk bertukar posisi dengan fullback yang naik mengisi area sayap. Garnacho seringkali berperan dalam proses progresi MU. Di sisi sayap, ia cukup sering menerima umpan progresi dari lini belakang. Selain itu, nggak jarang juga ia melakukan progresi dengan menggiring bola ke depan lewat kemampuan dribblenya. Rata-rata, ia melakukan 5,63 progressive carries per laga. Sebagai winger, bisa dikatakan ia merupakan pemain yang straightforward atau banyak bergerak langsung ke depan. Garnacho sedikit berbeda jika dibandingkan dengan winger MU lainnya seperti Sancho ataupun Anthony, yang lebih sering melewati lawan dengan skill-kill seperti step over ataupun body feint. Ia lebih sering menggunakan kecepatannya saat melewati lawan. Frekuensi percobaan melewati lawan yang dilakukannya pun cukup sering, 6,54 per laga dengan rata keberhasilan 1,95. Dari sini terlihat ia memiliki rasa percaya diri yang di atas rata-rata untuk pemain di usianya. Soal percaya diri ini, ada cerita menarik dari orang dalam MU, terutama mengenai rambutnya. Mungkin beberapa orang akan menyebutnya terlalu berlebihan. Namun menurutnya dibutuhkan pemain yang punya mentalitas jadi sorotan publik untuk berkembang di klub sebesar MU. Dan dalam perburuan pemain, Erik ten Hag mencantumkan poin kepribadian yang kuat sebagai kriteria pemain yang diinginkannya. Hal ini fit dengan Garnacho. Balik ke tipikalnya, ia juga sebetulnya sedikit berbeda dengan inverted winger yang sering melakukan cut inside, bergerak secara horizontal dari sisi sayap masuk ke tengah.
Garnacho lebih sering bergerak secara diagonal dari sisi sayap, langsung merangsek ke kotak penalti lawan baik dengan bola maupun tanpa bola. Terlihat dari shot map-nya ini, mayoritas tembakannya dilakukan di area kotak penalti. Saat melakukan pergerakan diagonal tanpa bola, Garnacho seringkali bisa menarik fullback lawan mengikutinya dan membuka ruang di sisi jauh yang bisa diekspos oleh pemain MU yang lain. Garnacho juga memiliki kecepatan dan directness yang kerap terlihat di situasi transisi dari bertahan ke menyerang dengan melakukan counter attack. Dua atribut ini sangat cocok bagi skema serangan balik MU. Terlihat di sini bagaimana Garnacho langsung berlari ke depan setelah MU berhasil rebut possession. Ia pun kerap mencetak gol atau membuat assist dari situasi seperti ini. Di golnya versus Wolves, dengan kecepatannya ia berlari mendahului back, menerima true pass Bruno, dan berhasil cetak gol. Hal yang sama juga terjadi di laga versus City saat ia berhasil memberikan assist kepada Rashford dengan situasi yang hampir sama. Dengan kecepatan, directness, dan juga energi yang dimilikinya, Garnacho sering difungsikan sebagai super sub oleh Ten Hag. Ia seringkali dimasukkan di pertengahan babak kedua di saat stamina pemain lawan sudah berkurang. Garnacho juga memiliki work rate yang tinggi. Ia nggak malas untuk melakukan pressing ke depan dan melakukan track back membantu pertahanan. Yang bisa ditingkatkan di sini adalah bagaimana cara ia dalam melakukan pressing. Seringkali Garnacho nggak melakukan scanning saat melakukan press ke depan, sehingga ia nggak mengetahui posisi lawan di belakangnya dan lawan bisa memprogresikan bola. Aspek lain dari Garnacho yang masih bisa ditingkatkan adalah decision making dan finishing. Dalam beberapa momen, ia terlihat nggak bisa memaksimalkan peluang terbuka yang ia dapatkan. Di bawah asuhan pelatih yang tepat, Garnacho tentu punya potensi yang tinggi. Jika ia mampu menunjangnya lewat mentalitas yang baik, bukan nggak mungkin musim depan bisa jadi musimnya. Instruksi dari Ten Hag jelas, mencetak gol, bikin assist, mundur untuk merebut bola, semuanya harus dikerjakan Garnacho. Kesempatan yang lain, Ten Hag juga menyebut kelemahannya yang harus terlibat lebih banyak di fase transisi ke bertahan dan bertahan itu sendiri. Yap, di sepak bola modern, penyerang pun dituntut terlibat di semua fase sepak bola.